Perkenalkan, saya Meli Hadinata dari jurusan Arsitektur, Batch 5 Podomoro University. Saya akan menjelaskan tentang bangunan mixed-use building yang merespon terhadap lingkungan. Site saya terletak di Lotemat Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, dengan luasan area sekitar 6.881 meter persegi. Ada 4 hal yang saya pentingkan yang dapat saya respon di sini, yaitu adalah polusi, angin, dan kebisingan. Saya akan meresponnya melalui vegetasi dan juga waterfall. Dan juga untuk merespon sirkulasinya sendiri, saya akan merekayasa sirkulasinya dan juga membuat pintu masuk di area kanan. Lalu untuk mesinnya sendiri itu saya concern terhadap matahari dan juga angin dengan cara membuat void pada bagian atas dan juga pada bagian samping agar matahari dan angin dapat masuk ke bangunan saya. Lalu dapat dilihat matahari sendiri itu dapat masuk melalui akses dari void bagian atas, lalu terdapat green area pada sisi samping bangunan dan juga open space pada lantai 3. Lalu untuk waterfall-nya sendiri itu terdapat di lantai 7 yang mengalir kepada lantai 4. Lalu ada airflow yang dapat melewati sisi samping bangunan dan juga atas bangunan. Untuk view sendiri itu pada bagian depan saya merekayasa untuk menghadap ke dalam site karena pemandangan di luar site tidak terlalu begitu bagus. Dan ini merupakan bangunan New York Vessel yang saya terapkan pada bagian depan bangunan agar dapat memfilter udara karena di bagian situ terdapat polusi dan juga udara yang cukup panas. Dan ini dapat membantu untuk meninggikan bangunan sekitar. Dan untuk konsep waterfall sendiri itu dapat menangkap partikel debu, menetralisir panas, mendinginkan bangunan, serta meningkatkan kelembaban, yaitu dapat meningkatkan kualitas udara yang lebih baik. Lalu di sini saya juga menghitung SBV atau sudut bayangan vertikal. Untuk kesimpulan sendiri itu pada bagian orientasi ke area barat atau 270 derajat terdapat SBV sebanyak 25 derajat, yaitu cukup lumayan besar juga untuk pada bagian barat dan juga itu merupakan radiasi matahari tertinggi. Lalu untuk meresponnya, saya akan memaju mundurkan bangunan agar mendapatkan shades. Lalu pada orientasi 180 derajat dan juga 0 derajat, di situ terlihat tidak terlalu begitu tinggi radiasi mataharinya, maka di situ saya akan memaksimalkan bukaan. Lalu untuk zoningnya sendiri ini saya akan membaginya pada lantai ground ke area lantai 5 merupakan area yang publik, sedangkan lantai 6 merupakan area yang semi transit, maka dia akan berwarna oranye atau semi publik. Sedangkan lantai 7 dan ke 12 itu merupakan area yang private karena itu merupakan area apartemen. Lalu untuk pasif dan aktif area itu sendiri ini dapat dilihat dari warna biru yang merupakan area pasif dan juga warna putih merupakan area aktif yang perlu elektrik. Untuk site plan-nya sendiri ini dapat dilihat saya menggunakan KLB sekitar 28.631 meter persegi dari 34.407 meter persegi, yang artinya hampir cukup memenuhi KLB-nya. Untuk strukturnya sendiri ini saya menggunakan sistem rigid dan pada bagian kanan yang bentuk heksagonal saya menggunakan struktur beton bertulang karena di area situ merupakan adanya tampungan air dari waterfall. Lalu ini merupakan plans atau denah dari lantai 6 dan 8. Dapat dilihat lantai 6 itu terdapat tangga yang mengakses ke lantai 7 yaitu area kolam renang. Pada lantai 8 itu pada bagian kiri terdapat void pada area apartemen. Lalu untuk tampak sendiri
Ini merupakan tampak depan dan tampak belakang bangunan. Di sini dapat dilihat banyaknya void agar terjadinya sirkulasi udara maupun matahari juga. Dan di sini terdapat bukaan yang tidak terlalu banyak. Lalu ini merupakan tampak kiri dan kanan bangunan, di mana bukaan agak banyak dan juga terdapat void di sini. Dan di sini terdapat banyak bukaan, saya menggunakan kaca yang tidak begitu mengabsorb matahari agar tidak terlalu panas. Lalu ini merupakan potongan A dan dapat dilihat potongan pada lantai 6 ke 7 yang merupakan area tangga dan juga kafe serta kolam renang. Lalu ini merupakan potongan B, dapat dilihat pada lantai 6 dan 7, di situ ada kolam renang dan juga kafe serta ada ruang pompa di bagian kanannya. Dan dapat juga dilihat pada bagian kanan daerah heksagonal. Lalu ini merupakan bagian interior. Pada gambar pertama merupakan area perpustakaan dan juga area lainnya. Yang kedua merupakan interior pada bagian heksagonal dan yang ketiga merupakan area amphitheater atau tangga yang menghubungkan antara kafe dan juga kolam renang. Lalu di sini adalah renderan dari eksterior. Paling bawah kanan merupakan lantai 8 yang tadi yang merupakan void pada bagian apartemen. Di atasnya terdapat renderan kolam renang yang dapat terlihat bangunan sekitar juga. Sekian dan terima kasih.